Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dias Kuroton Aini, Prodi TLM kelas B, NIM 2111050 125, akan menjelaskan tentang timbangan neraca analitik dari segi pengertian, fungsi, jenis neraca, dan ke prosedur kerja neraca. Sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sebuah neraca analitik, timbangan neraca analitik. Neraca analitik atau neraca balance adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa zat, baik zat padat maupun zat cair, yang ditentukan dengan ketelitian yang sangat tinggi. Nah, fungsi dari neraca analitik yang pertama ialah mengukur massa suatu zat berupa zat padat maupun zat cair. Bagian besar penelitian menggunakan neraca analitik ini untuk mengukur massa zat dengan ketelitian sangat tinggi. Ketelitian sebuah neraca analitik bahkan mencapai hingga 0,0001 gram. Beberapa neraca analitik bahkan memiliki fungsi yang sudah sangat lengkap. Bukan hanya menghitung massa suatu zat, tapi juga membuat prosentase massa zat terhadap zat lainnya. Yang ketiga, jenis neraca digital. Jadi, neraca terdapat dua jenis, neraca digital ataupun neraca analog. Saat ini tentu penggunaan neraca analog sudah sangat jarang karena tidak penggunaan yang cukup sulit. Ketika kita menggunakan neraca analog, tentu kita perlu menyediakan anak timbang yang cukup banyak. Lain halnya saat kita menggunakan neraca analitik digital. Beberapa fitur ini neraca analitik yang mungkin belum diketahui, antaranya yang pertama, Electromagnetic Force Resistance merupakan fitur neraca analitik berbasis coil magnetik permanen untuk tingkat akurasi pengukuran yang tinggi. Yang kedua, Internal Database Storing System, di mana data pengukuran hasil timbang tersimpan dalam database. Yang ketiga, Touchscreen Display untuk mempermudah penggunaan user interface. Yang keempat, Waterpass untuk memastikan neraca analitik dalam posisi yang benar. Yang kelima, RS232 interface untuk menghubungkan neraca analitik dengan komputer atau printer. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kelebihan neraca analitik. Beberapa kelebihan neraca analitik digital dibandingkan dengan timbangan biasa pada umumnya adalah: yang pertama, memiliki tingkat akurasi atau ketelitian yang sangat baik, bahkan hingga 0,0001 gram. Yang kedua, neraca analitik digital mudah dalam penggunaannya karena lebih praktis dan efektif, tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, yaitu beberapa neraca analitik digital bahkan sudah memiliki fitur internal calibration yang memungkinkan kita melakukan kalibrasi sendiri. Dan yang kekurangan neraca analitik, ada beberapa kekurangan. Ada 4 kekurangan neraca analitik. Yang pertama, neraca analitik membutuhkan sumber listrik untuk mengoperasikannya. Yang kedua, neraca analitik memiliki satuan bebas maksimal. Itu sebabnya kita mesti mengetahui spesifikasi lebih lanjut mengenai timbangan analitik yang kita butuhkan. Yang ketiga, harga atau investasi. Jadi di sini harga timbangan neraca analitik sungguh sangat mahal, cukup mahal sih guys. Terlebih jika terdapat kerusakan. Yang keempat, penempatan yang benar, karena hembusan udara bisa mempengaruhi tingkat ketelitian. Jadi yang keempat ini kita harus meletakkan timbangan neraca analitik ini di tempat yang benar.
tempat datar, bahkan tempat-tempat yang sangat efisien. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan cara penggunaan neraca analitik. Cara menggunakan neraca analitik yang baik dan benar tentunya sesuai dengan prosedur yang ada pada manual book. Beberapa hal yang mungkin perlu ingat kembali adalah: yang pertama, pastikan neraca analitik pada posisi yang benar. Setting water path sesuai dengan petunjuk manual book. Yang kedua, tempatkan neraca analitik pada posisi yang jauh dari hembusan angin dan panas berlebihan. Jadi tidak boleh di bawah sinar matahari ya guys. Yang ketiga, kalibrasi atau tata neraca analitik sebelum menggunakan. Tata neraca analitik sebelum menggunakan. Yang keempat, hindarkan neraca analitik dari medan magnet sekitar. Yang kelima, selalu bersihkan neraca analitik jika sudah digunakan. Yang keenam, matikan neraca analitik jika tidak digunakan dalam waktu lama. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.